أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca kisah seorang nabi yang mulia, Abul Anbiya, bapaknya dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana kemarin kita sudah membaca kisahnya ketika beliau alaihissalam berdakwah kepada para tokoh dan para raja dengan menasihati mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini adalah suri teladan bagi kita, hadirin sekalian. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah kalau kita ini menasihati pemimpin dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Betul mereka melaksanakan atau melakukan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, bahkan kezaliman-kezaliman. Bukan berarti tinggal diam seorang dai, ya, atau yang bisa menasihatilah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, berargumentasi dengan baik sesuai dengan dalil, ya, membela al-haq, agama Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan memberontak, bukan dengan mengangkat senjata. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para salafus saleh, manhajus salaf, itu mereka menasihati pemimpin apabila mereka berbuat zalim. Tidak mendiamkan, tapi tidak mengangkat senjata, tidak memberontak, selama dia itu sholat, ya, dia itu sholat, kemudian dia tidak berbuat kufur, kecuali apabila dia telah berbuat kufur dengan kufur yang jelas, dan kemudian ada keseimbangan jumlah pasukan misalnya, ya, terus kemudian dilihat maslahat dan mudaratnya. Ya, tetapi kalau dia masih Muslim tidak boleh memberontak, dinasihati. Terkadang inilah yang kemudian menjadi beda, hadirin sekalian, dengan gerakan-gerakan saat ini. Ya, walaupun mengatasnamakan gerakan jihad, tapi mereka mengangkat senjata karena tidak sabar dengan kezaliman penguasa. Ya, akhirnya yang terjadi justru kehancuran suatu negeri. Seperti di Yaman. Yaman dulu aman, tentram. Kemudian banyak demo ingin menjatuhkan pemimpinnya, akhirnya pemimpin jatuh. Akhirnya apa yang terjadi? Justru dikuasai Syiah sekarang, tambah hancur-hancuran. Ya, di Syria, di Irak seperti itu. Ya, mereka menganggap bahwa menjatuhkan pemerintah dengan senjata akan berakibat baik. Tapi justru banyak manusia yang terbunuh, umat Islam terusir di mana-mana sekarang ini. Hadirin sekalian, ini akibat daripada gerakan yang tidak sesuai dengan manhaj dakwah para nabi. Ya, walaupun atas nama jihad, tidak boleh menasihati. Jika nasihat itu diterima, alhamdulillah,
ya dia sudah menjalankan amanah. Jika tidak, sudah selesai, sudah menjalankan amanah juga, hadirin sekalian. Ya, seperti misalnya pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika khalifah waktu itu Ma'mun, ya bahkan Imam Ahmad menasihati umat bahwa Quran bukan makhluk, Quran kalam Allah. Bahkan dia rela dipenjara, disiksa, ya semua rakyat bersama dia, tapi khalifah tetap bersikeras pada pandangannya. Pemimpin waktu itu, pemerintah tetap pada pandangannya. Ribuan ulama dipenjara, 1000 ulama dibunuh di zamannya. Imam Ahmad diajak masyarakat untuk menggulingkan pemimpin. La, Imam Ahmad tidak mau. Ya, ini bedanya hadirin sekalian, ulama para salafus saleh dengan orang-orang sekarang ini, orang-orang gerakan aktivis, ya, dikit-dikit jihad, mengangkat senjata, akhirnya hancur juga. Ya, dipikir mudah, ya kita tidak bisa melaksanakan seperti itu karena Nabi sendiri menyuruh agar sabar ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Menasihati, silakan menasihati kalau ada peluang ke sana, menasihati dengan cara lemah lembut, tapi jangan mengangkat apa? Senjata. Ya, atau membuat demonstrasi besar-besaran, tidak manfaat, hadirin sekalian. Nah, ini yang harus kita pelajari, ya hendaklah ini jadi pelajaran semuanya ini. Mari kita kembali kepada manhajus salafus salih, manhajul anbiya dalam berdakwah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati pemimpin-pemimpin, raja-raja, memasuki kerajaan-kerajaan, menasihati agar mereka beribadah kepada Allah. Ditolak, bahkan Nabi Ibrahim dieksekusi, dibunuh, ya dibakar dengan api. Ya, kemudian diselamatkan sama Allah, ya sudah, kemudian enggak nurut, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membuat kekuatan bawah tanah, ya memberontak Namrud misalnya, la, sama sekali. Yang penting sudah menjalankan apa? Amanah, tablighur risalah, menyampaikan amanah. Ditolak, ya dia sudah menyampaikan amanah, diterima, alhamdulillah. Begitulah seharusnya, hadirin sekalian. Ya, diajarkan kita juga oleh Nabi Muhammad SAW, jangan terburu-buru, apalagi mencaci maki, suka mencaci maki di medsos, di mimbar-mimbar masjid, ustadz mencaci maki, bayangkan. Ya, luar biasa sekali. Mana pelajaran agamanya? Ya, mengikuti manhaj dakwah para nabi. Jadi kita belajar kisah para nabi tidak hanya sekedar membaca kisah-kisah belaka, tapi kita harus mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim, hadirin sekalian. Nabi Ibrahim diberi anak namanya Ismail. Ya, dia waktu itu usia sudah senja, ya menginginkan anak, ya tapi alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak namanya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 54-55, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Ceritakanlah ya Muhammad, ya kisah tentang Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang menepati janji. Ya, ini akhlaknya, menepati janji, hadirin sekalian. Dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Ya, jadi di sini kita lihat Allah memuji Nabi Ismail. Ya, hampir semua para nabi menepati janji, tapi disebutkan Nabi Ismail di sini lebih khusus, ya karena dia selalu menepati janji walaupun itu cobaan yang sangat berat. Ya, konon Nabi Ismail ini kalau dia berjanji tepati. Ya, pernah diriwayatkan dia bertemu dengan seseorang, misalnya hari ini, besok ditunggu sama dia, walaupun harus 3 hari sampai orangnya datang. Hadirin sekalian, ini sifat anbiya, sifatnya para nabi, menepati janji. Ya, dia tidak pernah mengingkari janji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebagaimana dia menepati janji berkata kepada ayahnya
siap disembelih, dia siap disembelih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati nif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, maka tatkala anak itu Ismail tumbuh besar, ya, dan sudah dapat menemani dan membantu sang ayah, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ya, inilah hadirin sekalian seorang nabi yang menepati janji. Ya, Nabi Ibrahim diberikan mimpi bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, bukan mimpi biasa, tapi ini tingkat wahyu yang terendah. Ada yang langsung datangi oleh malaikat Jibril, ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diberikan ke dalam hatinya. Ya, ada yang seperti gemerincing lonceng. Ya, ada juga melalui mimpi. Nabi Ibrahim tahu ini mimpi. Ya, tapi dia merasa berat tidak menyampaikan, dia sampaikan kepada anaknya bahwa wahai anakku, aku bermimpi aku disuruh menyembelih kamu. Dia tidak mengatakan kamu harus, mau enggak mau harus tak sembelih. Dia tidak mau seperti itu. Ya, dia ungkapkan dengan cara lemah lembut, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ini berat. Nabi Ibrahim sudah usia senja dan anaknya baru besar. Diuji. Orang yang biasanya sudah tua sama anak, yaitu sangat cinta luar biasa dan tidak mau kehilangan anak, nggak mau jauh-jauh sama anak, tambah cintanya tambah luar biasa, bukan begitu Pak ya? Ya seperti itu ya, sama cucu, jadi mencintai anak. Ini diuji oleh Allah di saat cinta sama anak memuncak, justru disuruh apa? Menyembelih. Tapi tetap diberitahu anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Tapi subhanallah, sang anak saleh, dari seorang ayah yang saleh, tiba-tiba anaknya mengatakan, wahai abah, lakukan apa yang kamu diperintah, insyaallah engkau dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, lakukan. Ya, aku siap. Ya, luar biasa hadirin sekalian. Ya, tentunya ini khusus bagi Nabi Ibrahim alaihissalam karena wahyu dari Allah. Ya, tidak mungkin kemudian seorang ayah mimpi sekarang ini ilham, ya langsung ngomong, wahai anakku, tadi malam saya mimpi saya disuruh menyembelih kamu, terpaksa saya sembelih, suka atau tidak suka. Ini tidak boleh. Bisa jadi itu ilham dari syaitan, dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Hadirin sekalian, ngawur akhirnya. Ya lebih baik anaknya lari saja, meninggalkan rumahnya, kabur seperti itu. Ini khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamnahun. Ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan berbagai macam ujian, ibtilaat, fa'atamnahun, disempurnakan sama Nabi Ibrahim ujiannya. Begitu juga anaknya, hadirin sekalian, Nabi Ismail. Dan anaknya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sadiqal wa'di, betul-betul menunaikan janjinya. Ya, makanya ini juga pelajaran bagi kita. Hendaklah kalau kita ini berjanji jangan diingkari. Ya, dan termasuk orang-orang yang mengingkari janji dan tidak tepat janji adalah orang munafik. Dan salah satu sifat munafik. Ya, 3 sifat munafik yang jelas itu. Idza haddatsa kadziba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tu'mina khana. Ya, idza takallam yakdzib, kalau dia berbicara itu yatahaddats yakdzib, dusta, banyak dustanya. Ya, dia biasa dusta, seperti dia makan kacang goreng begitu, la yakhafullah, padahal ini perbuatan haram, dosa besar, dusta. Hadirin sekalian, tidak akan berhasil siapapun yang berdusta. Ya, sebaliknya kita disuruh jujur, berkata jujur, berlaku jujur. Ya, alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ila albir wal bir yahdi ila al-jannah.
seperti itu. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail termasuk punya sifat ini, sadiqal wa'di. Dia berjanji sama orang, dia tepat. Misalnya ketemu besok, dia datang ke pertemuan itu. Hatta sahibnya yang diajak janji itu tidak menepati. Ditunggu sampai datang walaupun 3 hari, bayangin. Ya, walaupun 3 hari. Akhlak Nabi hadirin sekalian. Begitu juga di sini termasuk akhlaknya dia selalu memerintahkan keluarganya untuk salat dan bersedekah. Ya, inilah seorang pemimpin keluarga melihat anak istrinya ya dinasihati agar salat dan banyak bersedekah. Ya, ini kebiasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ismail Allah pastikan dia juga seorang nabi dan rasul sekaligus bagaimana ayahnya. Nabi Ismail adalah seorang nabi dan sekaligus rasul. Ya, diutus kepada siapa Nabi Ismail? Diutus kepada kaum Jurhum. Ya, Jurhum adalah orang Arab dari Yaman. Orang Arab dari Yaman, kemudian mereka hijrah ke Mekah karena waktu itu ada air di situ. Ya, Yaman sulit air di sana. Mereka kemudian hijrah ke Mekah dan di situ ada ibunya Ismail, Hajar alaihissalam, dan diizinkan untuk tinggal di situ. Maka Nabi Ismail berdakwah kepada orang-orang Jurhum. Makanya dia seorang rasul dan seorang nabi. Dan keutamaan yang lain Nabi Ismail adalah dia terlibat dalam pembangunan Ka'bah bersama ayahnya. Ya, bersama ayahnya, di mana Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anugerah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, anugerah dari Allah kepada Nabi Ibrahim yang dia berdakwah, menjalankan perintah Allah, membawa risalah ini sampai dia diusir oleh kaumnya di daerah Babil. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan dia berdoa itu belum punya anak sama Sarah. Dia terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, dia mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak ya yang saleh. Ya, kemudian Allah istajabai doanya dan diberikan anak yang saleh, walaupun tatkala waktu itu Ibrahim sudah umur 80 tahun hadirin sekalian. Dan dia selalu husnudzan kepada Allah. Ya, dia sabar, dia yakin dengan keyakinannya bahwa Allah akan menolongnya. Ya, tidak ada faktor duniawi, tidak ada curiga sama Allah SWT walaupun usianya sudah senja. Dia yakin kepada Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, waktu itu ketika Hajar ini orang Mesir. Ya, ada yang mengatakan dia budak. Ya, ada yang mengatakan dia anaknya Fir'aun yang Allah hadiahkan dari Fir'aun ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar orang Mesir. Ya, kemudian punya anak. Sarah awalnya memberikan Nabi Ibrahim ini kepada Hajar ini sebagai pembantu waktu itu. Tapi Sarah faham dia tidak punya anak dan Nabi Ibrahim ingin punya anak, maka disuruh menikahi ya Hajar. Maka menikahlah Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan punya anak namanya Ismail. Ya, lama-lama kemudian timbul rasa cemburu yang luar biasa sekali, namanya wanita. Ya, ini banyak riwayat mengatakan memang cemburu hadirin sekalian sampai ingin menghabisinya. Karena apa? Cemburu, bukan menghabisinya artinya mau memotong hidungnya dan kedua telinganya. Ya. Sampai kemudian cemburu yang luar biasa, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan sudah enggak usah dipotong hidungnya maupun kedua telinganya,
ganti ditindik saja, ditindik telinganya Hajar, kemudian dikhitan. Ternyata setelah dilaksanakan justru Hajar tambah cantik. Dilakukan seperti itu, ya, tambah cemburu lagi si siapa namanya Sarah ini. Akhirnya sampai kemudian dikejar-kejar, dia lari, ya, bahkan Hajar ini siap dengan berpakaian seperti pakaian budak pembantu, ya, walaupun dia istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, diyakinkan bahwa Sarah yang terbaik, ya, tapi Nabi Ibrahim faham, akhirnya dibawa keluar, bahkan diikuti jejaknya itu sama Sarah di padang pasir, dihapus sama Hajar. Akhirnya Allah perintahkan untuk pergi ke Baitullahil Haram, kemana? Mekah sana. Hadirin sekalian, nah itulah yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa ini sifat atau tabiat asli wanita, walaupun terhormat. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu Nabi di rumahnya Aisyah, ada tamu banyak sahabat, tiba-tiba ada yang gedor pintu. Dibuka sama Aisyah, ternyata utusan anak kecil begitu. Utusan dari siapa? Dari istrinya Rasul, Ummu Salamah. Ya, anak kecil ini diutus sama Ummu Salamah membawa panci berisi makanan. Aisyah tahu hal ini dari mana? Dari Ummu Salamah, dari Ummul Mukminin. Langsung ditampar itu sama Aisyah, pecah itu. Hadirin sekalian, dilihat oleh para sahabat. Cemburunya Aisyah luar biasa sekali. Ya, maka Nabi tidak marah. Nabi melihat para sahabat kaget begitu, Nabi mengatakan, gharrat ummukum, yani ibu kalian lagi cemburu. Maka Nabi membawa itu pecahan-pecahan itu dibersihkan, kemudian diganti piring atau panci, ya, yang baru agar dibawa pulang oleh anak ini kemana? Ke Ummu Salamah. Ya, dan begitulah, memang tidak boleh seorang suami menyikapi berlebihan. Karena orang cemburu itu seperti apa? Buta sudah, tidak tahu melihat siapa di depannya. Ya, Nabi faham, ya, dengan cemburunya Aisyah berarti Aisyah sangat mencintai siapa? Nabi. Hadirin sekalian. Ya, jadi kalau ada seorang wanita atau istri begitu cemburu, ketahuilah istri Anda sangat cinta sama Anda dan tidak mau kehilangan Anda. Ya, seperti itu dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak marah. Ya, ini menunjukkan hal yang wajar. Hadirin sekalian, orang yang cemburu itu jangan disikapi langsung, ya, dihabisi itu apa? Karena orang yang cemburu akalnya ketika itu ditutupi oleh amarah yang luar biasa sekali. Nah, itu yang terjadi pada Sarah. Maka Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, hadirin sekalian, dan diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di tempat di situ diarahkan oleh Allah, ya, ditaruh di situ Hajar bersama anaknya Ismail yang masih kecil, ya, cikal bakal dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diusir, bayangkan, oleh Sarah. Ya, sampai di situ kemudian ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ya, bayangkan kesedihannya siapa? Hajar. Ya, cobaan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim dikejar sama Hajar, tetap tidak menjawab. Jadi Nabi Ibrahim sudah memberikan satu kantong kurma, satu kantong air begitu, cukup. Ditinggal habis itu. Tentunya diikuti sama Hajar. Ya, artinya teganya engkau, wahai suamiku Ibrahim, meninggalkanku. Tidak menjawab. Dikejar terus sampai Hajar mengatakan, Allah yang memerintahkan kamu. Iya, Allah yang memerintahkan aku. Kalau begitu, la yudayyun Allah. Kalau begitu Allah enggak menyia-nyiakan kami. Dia sadar suaminya ini bukan berlaku seperti itu, aslinya itu. Dia tahu Ibrahim itu penyayang, Ibrahim itu suami yang baik. Dia tahunya seperti itu, tiba-tiba meninggalkan, ya, tidak mungkin kecuali ada yang merintahkan. Makanya Hajar mengatakan, Allah amuruka bihadain. Allah ya'muruk tatrukuna fi hadzal wadi. Naam. Sudah cukup, selesai sudah. Ya, luar biasa tawakalnya, hadirin sekalian. Tentunya ini bukan hal biasa ini. Bayangkan, ini ujian juga berat. Ya, tinggal di lembah yang mengerikan, saat itu tidak ada air.
Makanya ketika makanannya sudah habis, airnya sudah habis, susu juga sudah nggak keluar lagi, mulailah Hajar ketakutan. Dia kemudian mencari orang, lari ke Bukit Safa, nggak ada, barangkali ada orang, kemudian terus ke Bukit Marwa 7 kali. Nah, usahanya yang keras dari Hajar inilah kemudian diabadikan oleh Allah agar Nabi Muhammad memerintahkan umatnya ibadah sa'i. Ibadah apa? Sa'i. Ya, luar biasa hadirin sekalian. Kita sekarang menikmatinya. Tapi dulu bagaimana Hajar sendirian, ya, sampai dia terdengar sesuatu, dia mencoba mendengar lagi, ternyata malaikat Jibril di tempatnya siapa? Bayinya Ismail. Malaikat Jibril menggali air, muncul air. Maka si Hajar lari menuju air itu, begitu derasnya sampai dia membendung bagai tanah itu. Ya. Katanya Nabi SAW, seandainya Hajar tidak membendungnya itu, maka niscaya Makkah ini ada sungai besar mengalir. Dan malaikat Jibril mengatakan, ini air tidak akan bisa habis wahai Hajar. Ya, ini air terus ada. Ya, terus ada nanti sampai hari kiamat. Air tidak akan pernah habis. Ya. Nah, itulah kemudian hadirin sekalian, dia mendapatkan minum dari itu, air Zam-Zam, bahkan air yang terbaik. Tidak hanya menyelesaikan kehausan dahaga, tapi juga mengenyangkan, seperti makanan. Air apa? Zam-Zam, seperti makanan. Maka mengalir lagi susunya, dan Ismail nggak nangis lagi. Waktu itu nangis luar biasa sekali. Nah, inilah kita harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala menguji, pasti ada jalan keluar. Yang penting kita disuruh bersabar. Bagaimana dengan Nabi Ismail? Nabi Ismail sudah ketika sudah nggak kelihatan lagi istrinya, dia menghadap ke Baitullahil Haram, tempat cikal bakal dibangun rumah Allah. Kemudian dia berdoa. Dikatakan di sini, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, dikatakan di sini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus di dekat rumah Engkau ini, Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, Rabbana liyuqimus shalah. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Rabb, nanti jadikanlah mereka mendirikan salat. Ya, tidak hanya dirinya, anaknya, semuanya. Doa itu harus seperti itu. Ya, diikut sertakan keluarga, anak-anak agar mereka bisa mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ya, tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Dan juga dia berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku menyembah berhala, dari menyembah berhala. Ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya penyembahan berhala ini, kesyirikan ini banyak menyesatkan manusia, banyak diikuti oleh manusia. Awalnya Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, belum memahami bahwa syirik ini dosa besar yang paling besar. Tapi akhirnya kemudian dia memahami bahwa syirik ini dosa besar yang paling besar. Awalnya makanya dia memohon ampun kepada ayahnya. Ketika berbuat syirik itu, dia mohon ampun kepada ayahnya. Ya Allah, ampunilah ayahku. Tapi ketika tahu bahwa syirik ini dahsyat, dia tidak mendoakan lagi kepada ayah. Ya, ini menunjukkan bahaya syirik. Ya, syirik itu menyekutukan Allah dengan selainnya.
Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim hadirin sekalian, di mana dia selalu mendakwakan tauhid, ifradullahi fil ibadah. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Hakikat tauhid, tauhid uluhiyah, yaitu seluruh ibadah kita tujukan kepada siapa? Allah. Enggak boleh istighosah Anda, isti'anah, ya, kecuali kepada Allah. Enggak boleh minta tolong kepada selain Allah, walaupun kepada wali yang sudah mati. Mengucapkan ya wali fulani, ya syekh fulani, ya habib fulani, tolong, ya syekh Abdul Qadir Jilani, ya syekh Dasuki, ya tolong sembuhkan penyakit saya, ishfini, irhamni, urzuqni. La, tidak boleh. Ya, minta kepada Allah langsung, hadirin sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika ada masa paceklik 9 bulan tidak turun hujan. Namanya waktu itu Amur Ramadah. Tahun apa? Tahun kering luar biasa sekali. Ya, maka Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi. Tidak datang ke kuburan Nabi. Kuburan Nabi dekat di Madinah. Umar datang ke mana? Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup, yang sudah tua, dan mengatakan, ya Abbas, engkau tahu keadaan kita sekarang ini susah. Ya, 9 bulan kekeringan, pertanian mati. Hadirin sekalian, dulu waktu Rasul masih hidup, kita datang ke Rasulullah, kita minta tolong, Rasulullah berdoa, selesai urusan. Tapi Rasul sudah meninggal dunia, maka kita datang kepadamu ya Abbas, engkau ahli bait yang utama, ya, engkau yang paling senior di antara kita, berdoalah. Maka dia mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina matara. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. 3 kali. Enggak lama mendung hujan. Luar biasa. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jangan minta kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati doakan agar selamat dari siksa kubur. Di kuburannya diterangkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu akrim nuzulahu wa nawwir quburahu. Terus doa seperti itu, ya, wa'ahid min azabil qabr. Bukan kita minta kepada penghuni kubur. Kalau selesai orang yang sudah mati. Hadirin sekalian, ya, jadi tauhid adalah tauhid uluhiyah maksudnya. Karena tauhid rububiyah tidak cukup, ya, meyakini Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang beri rezeki. Orang jahiliyah meyakini ini. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Mereka mengatakan begitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah, padahal mereka menyembah berhala. Ya, man yarzuqukum, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Allah. Tapi kenapa sama Rasul mereka dihukumi kafir musyrik? Kenapa hadirin sekalian? Dalam masalah ibadahnya mereka keliru. Mereka tidak langsung kepada Allah, tapi mereka minta kepada Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal. Mereka dulunya orang-orang baik. Dulunya orang-orang apa? Baik. Ketika mati dibangunkan apa? Patung. Bayangkan, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid apa di sini masalahnya? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, kalau ada orang meyakini Allah yang menciptakan semuanya, masih rezeki, mematikan, belum cukup, sampai tata cara ibadahnya juga harus kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Jahal meyakini itu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka dihukumi kafir musyrik? Tadi itu cara ibadahnya salah. Dan ini hadirin sekalian menjadi fokus dakwah para Nabi. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdoa. Dia juga berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami itu mengetahui yang kami sembunyikan maupun kami
zahirkan, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa jami' mani, luar biasa doanya Nabi Ibrahim, hadirin sekalian. Ya, uswah wa qudwah hasanah. Ya, makanya dia ditemui oleh Nabi di langit yang ketujuh, di Baitul Ma'mur, bersandar di tiang Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, itulah kehebatan Nabi Ibrahim. Ini juga pentingnya masalah salat. Ya, dia berdoa agar dia dan keluarganya, keturunannya orang-orang yang mendirikan salat. Karena dipastikan ya di akhir zaman nanti ada orang-orang yang meninggalkan apa? Salat dan tidak perhatian sama salat. Syuhul jalan tapi la shalla wala zakka. Kerja, buruh dunia tapi tidak peduli salat sudah. Hadirin sekalian. Terus kemudian bicara kemenangan. Minta pemimpin yang adil tapi tidak apa? Tidak salat. Kifan. Ya, tidak pernah salat, tidak pernah muncul di masjid. Ya, kemudian bicara perubahan. Hadirin sekalian, tidak mungkin Allah kasih perubahan. Ya, karena Allah ditelantarkan, maka Allah telantarkan dia. Al-jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya, kalau ingin dicepatkan, ya kita mempercepat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lambat, ya lambat. Dapat fulusnya lambat. Hadirin sekalian. Karena apa? Karena kita lambat ketika dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yal'abun. Ya, subuh, hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum, yanamun. Yani apa? Naimun. Kif hada? Isya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yashuf televas, melihat TV, sinetron itu. Nah, ini apa namanya? Salat akan disepelekan oleh orang-orang sekarang ini. Maka hendaklah kita kembali kepada kisah para nabi, mengambil hikmah dari kisah mereka, hadirin sekalian. Nah, itulah Nabi Ibrahim dan anaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu pernah Jibril ngomong sama Hajar. Ketika Hajar sudah di puncak kebingungan, maka Jibril mengatakan, "Ya Hajar, janganlah khawatir. Jangan khawatir, kalian tidak akan ditelantarkan. Karena di sini adalah lokasi rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini, anak yang masih baby ini. Ya, dan juga ayahnya. Dan sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Dan begitulah hadirin sekalian, akhirnya Nabi Ismail hidup bersama Jurhum dan menikah dengan gadis apa? Jurhum. Dan dia bisa bahasa Arab. Hajar belajar bahasa Arab dari Jurhum. Dulu mereka tidak berbahasa Arab, mereka berbahasa Suryani, bahasa Irak, Babil. Ya, kemudian diajari oleh Jurhum. Jurhum Yaman. Yaman asli Arab. Yaman. Kalau kita bicara asli Arab, Yaman, hadirin sekalian. Ya, maka diajari oleh mereka Nabi Ismail bahasa Arab dan dia menjadi pandai bahasa Arab. Dan tambah senang akhlaknya, luar biasa Ismail. Orang Jurhum tambah senang. Akhirnya dinikahkan dengan satu putri mereka. Maka menikahlah. Nabi Ibrahim sekali-sekali datang menaiki buruk. Menaiki apa? Buruk. Dan buruk ini kendaraannya para nabi. Cepat hadirin sekalian mengunjungi anaknya. Suatu hari anaknya tidak ada. Ismail tidak ada. Ya, Ibrahim tua. Ya, kemudian tanya kepada istrinya, "Mana suamimu?" Mencari apa? Nafkah, berburu atau apa begitu. "Bagaimana keadaanmu bersama suamimu?" "Ta'ban," katanya dia. Ya, apa? Ta'ab. Maksudnya susah. Kita hidup ini susah. Ya. Akhirnya orang tua ini, Nabi Ibrahim ini tidak mengaku kalau ayahnya Ismail. Begini aja, sampaikan salamku kepada dia kalau dia datang, dan suruh dia mengubah pintu ini, kusennya ini. Kalau bahasa kita kusennya ini, suruh merubah. Baik, kita sampaikan.
Nabi Ibrahim ketika pulang, dia mencium ada sesuatu yang baru begitu. Ada sesuatu, ada tamu tadi? Iya, orang tua. Dia tanya apa? Tanya keadaanmu. Saya bilang kamu lagi pergi. Terus tanya keadaan kita. Saya bilang keadaan kita begini sudah. Susah. Ya. Terus dia pesan apa? Dia pesan agar dia suruh mengganti kusen. Maka Nabi Ismail mengatakan, itu ayahku. Itu ayahku dan aku disuruh untuk menceraikan kamu. Sekarang pulang kamu ke keluargamu. Ya, suruh nyerai. Jadi bainal ab wal ibn hunaka lugha isyarah. Lughatul isyarah. Antara anak dan bapak ada bahasa isyarat. Hadirin sekalian, yang tidak diketahui yang lain. Begitulah hebatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada bahasa isyarat. Akhirnya Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita Jurhum juga. Ya, setelah menikah beberapa waktu datang lagi ayahnya ke situ, dan Hajar sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Datang lagi dan tanya, mana suamimu? Suamiku kerja. Bagaimana keadaanmu sekarang sama suamimu? Alhamdulillah, ni'mah wa barakah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitulah mungkin kalau bahasa kita. Baik, kalau begitu sampaikan, kirim salam, ya, salamku kepadanya dan jangan merubah kusen pintu ini. Ya, akhirnya disampaikan ke Ismail, tadi ada tamu begini-begini, dia nanya sama kamu. Saya bilang kamu pergi ya bekerja, dan dia nanya juga keadaan kita. Saya katakan alhamdulillah kita baik, kita ini. Terus dia pesan apa? Dia berpesan agar tetap mempertahankan kusen pintu ini. Ya, katanya Ismail, hadza abi, hadza walidi. Aku disuruh untuk mempertahankan kamu menjadi istriku. Hadirin sekalian, nah, ini termasuk seorang ayah boleh untuk melihat keadaan tidak secara langsung rumah tangga anaknya, menasihati seperti itu. Ya, tentunya seorang nabi pingin anaknya anak yang saleh, mantunya juga salihah. Kalau mantunya matre, ya buat apa? Nabi Ibrahim seorang nabi yang diuji dengan berbagai macam cobaan, tetap istiqamah. Hadirin sekalian, nah itulah kisah daripada Nabi Ibrahim. Kemudian dia datang lagi, dan saat itu dia berkata, wahai anakku Ismail, aku disuruh oleh Allah untuk membangun rumahnya. Apakah kamu mau membantu? Iya, siap. Ya Abi, ya aku siap membantu. Kemudian mereka membawa ya Nabi Ismail membantu ayahnya, dan sudah selesai. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah ini, yakni usahaku ini. Ini menunjukkan seorang tidak boleh sombong merasa diterima ibadahnya. Dia harus ada rasa takut juga. Habis sholat misalnya, doa lain, ya Allah terimalah sholatku ini. Terkadang mungkin orang sholat ibadah nggak diterima sama Allah, bisa jadi. Maka jangan sombong, tetap berdoa. Ya, pernahkah kita doa seperti ini? Habis sholat misalnya, kita turun tangga kerja di jalan, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal salati, ya, wa taqabbal du'ai. Pernah begitu? Mungkin jarang ya. Nabi Ismail mengajarkan kepada kita seperti itu. Anta ba'da du'a atau ba'da salah, ud'u hadha du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah taala a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.